Selamat pagi anak bapak semua. Harapan kita semua sampai pada saat ini kita ada dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Baik, di pagi ini kita lanjut untuk pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-6, yaitu bab ketiga pada materi atletik, ya, atletik. Baik, anak bapak semua, kita sudah dengar bahwa atletik itu apa, cabang olahraga apa yang dipelajari, bahwa atletik itu adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi jalan, lari, lempar, dan lompat. Dan inilah merupakan adalah daripada kegiatan aktivitas kita setiap harinya, ya, yang kita lakukan secara tidak kita sadari bahwa keempat daripada nomor ini hampir kita lakukan setiap hari. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, athlon, yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada 776 tahun sebelum Masehi. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, dan IAAF, yaitu International Athletic Amateur Federation, itu induk secara internasional. Baik, nomor-nomor atletik, ya. Yang termasuk dalam nomor-nomor atletik itu adalah yang pertama atau A, nomor lari. Lari adalah gerakan melangkah dengan kecepatan tinggi, sedangkan perbedaan lari dengan jalan adalah pada saat jalan salah satu kaki selalu berhubungan dengan tanah, sedangkan pada saat lari ada saatnya tubuh melayang di udara atau tidak menyentuh tanah. Jadi apa perbedaan berlari itu dengan berjalan? Berjalan kaki kiri melangkah dan menapak tanah, baru kaki kanan melangkah dan menapak tanah. Terus berulang-ulang tanpa ada kesempatan kedua kaki tidak menapak di tanah atau gerakan melayang. Saat berlari, kaki kiri melangkah sebelum kaki kiri menapak tanah, kaki kanan mendorong tanah dan terjadi gerakan melayang sebentar. Itulah saatnya dikatakan bahwa ada saat melayang di udara. Jadi, saat berjalan terdapat hanya dua kondisi, melangkah dan menapak. Berlari terdapat tiga kondisi, melangkah, melayang, dan menapak. Jadi jelas bahwa perbedaan lari dengan jalan itu ya secara garis besarnya adalah kalau berlari itu ada saat kaki melayang di udara. Kalau jalan adalah salah satu kaki tetap kontak di tanah ataupun di lantai. Kemudian inilah nomor-nomor lari. Ada beberapa macam nomor lari, termasuk adalah lari jarak pendek, yaitu untuk putra, kemudian ada untuk putri, kemudian kedua lari jarak menengah. Untuk putra ada, kemudian untuk putri juga sudah ada nomor-nomor spesialnya. Kemudian lari jarak jauh untuk putra juga ada, kemudian untuk putri juga ada nomor-nomornya. Kemudian berikut adalah untuk lari estafet. Lari estafet atau sering juga disebut dengan lari sambung, ya. Nomor lari estafet yaitu untuk putra 4x100, 4x400. Ini yang sekarang sering dilombakan. Yang seharusnya sebenarnya dulu ada 3, 4x100, 4x200, dan 4x400. Jadi yang 4x200 itu sudah jarang dilombakan. Jadi inilah yang umum nomor lari estafet. Demikian juga untuk putri, ya, sama untuk nomor larinya. Kemudian yang kelima adalah ada lari gawang. Apa itu lari gawang? Lari gawang itu sama dengan lari halang rintang, ya, yang dibuat dengan rintangan gawang yang harus dilewati. Untuk putra tinggi gawangnya itu 110 meter dan nomornya 110 meter dan 400 meter. Untuk putri nomor 100 meter dan 400 meter. Itu jaraknya maksudnya, ya. Kemudian adalah lari maraton. Lari maraton putra dan putri adalah 42,195 kilometer. Itu ya, kilometer bukan meter, kilometer. Selanjutnya adalah kita masuk pada nomor lompat, ya. Pada nomor lompat, pengertian. Lompat merupakan salah satu bagian dari cabang olahraga atletik.
lompat dalam memindahkan tubuh ke depan atas dengan didahului dengan awalan lari dan tumpuan satu kaki. Yang termasuk pada nomor lompat terdiri atas ada lompat jauh, ada lompat tinggi, ada lompat gala, ada lompat jangkit. Itulah bagian-bagian daripada lompat. Pada dasarnya teknik dasar untuk lompat, ya, yang keempat macam lompat itu teknik dasarnya adalah ini. Yang pertama atau A, teknik awalan, yaitu berlari pada lintasan awalan dari pergerakan lari lambat, lari dipercepat hingga papan tumpuan. B, teknik tumpuan, yaitu tumpuan dilakukan dengan kaki yang terkuat, aktif dan cepat di papan tumpuan. Pinggang bergerak luruskan ke depan, kedua tangan diayun ke depan. Yang ke C, teknik melayang di udara, kedua kaki diluruskan dan cepat dibengkokkan, badan condong ke depan, kedua tangan membantu ayunan tubuh. Yang keempat atau D adalah mendarat atau landing. Saat mendarat, hindari gerakan tubuh berat ke belakang karena akan mengurangi daya dorong ke depan. Teknik mendarat adalah kedua kaki lurus sebelum mendarat lalu dibengkokkan, badan condong ke depan, kedua lengan diayun ke belakang, terakhir punggung didorong maksimal ke depan. Nah, itulah untuk pelaksanaan daripada 4 teknik dasar daripada nomor lompat. Jadi baik dia lompat tinggi, lompat jauh, lompat gala, lompat jingkat. Nah, inilah keempat inilah sebagai dasarnya. Kemudian teknik dasar lompat jauh. Kelangsungan dari gerak lompat jauh dapat dibagi sebagai berikut, yaitu awalan atau ancang-ancang. Itu biasa dibuat jaraknya sekitar 30 sampai dengan 40 meter. Tumpuan atau tolakan, ya. Tumpuan atau tolakan adalah dilakukan dengan salah satu kaki yang terkuat. C, melayang di udara, itu maksudnya adalah saat badan melayang di udara, dan itulah yang disebut dengan gaya, ya. Gaya apa yang mau kita lakukan? Berarti pada saat melayang di udara, itulah yang kita buat. Yang bagian D adalah mendarat di bak pasir, adalah pendaratan, yaitu mendarat dengan kedua kaki bersama-sama, diusahakan berat badan condong ke depan. Kemudian ada 3 macam gaya dalam lompat jauh, yaitu yang pertama gaya jongkok atau tuk cover, ya, tuk cover. Yang kedua, gaya berjalan di udara atau lauf, walking atau running in the air. Ketiga, gaya menggantung atau melenting atau snapper. Nah, itulah 3 yang digunakan dalam lompat jauh. Ya, tergantung kepada si pelompat, gaya mana yang lebih efisien, nah, maka itulah yang digunakan. Demikianlah anak Bapak sebagai bahan materi atletik kita pada hari ini, supaya dapat kita pahami untuk bagian-bagian atletik pada seluruh, mulai dari jalan lari, lompat, dan lempar. Nah, kemudian yang terakhir Bapak pesankan kembali supaya tugas dikerjakan dengan baik dan rapi, dan paling penting sekali, nak, jangan ada lagi yang terlambat mengumpul tugas, ya. Dikumpullah tugas pada tepat waktu. Demikianlah untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan, tetap semangat. Terima kasih.